Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu amat jawab salam. Yang semangat kenapa? Energi subuh kalian tuh lo nggak kerasa. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana atas izinnya lah kita masih dapat berkumpul melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mana atas perjuangan beliaulah kita masih dapat merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Alhamdulillah. Ikhwani fillah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Khalid Ahmad pernah memberikan sebuah tulisan berjudul Tarbiyatus Syababil Muslim lil Abba wal Du'at, pendidikan pemuda muslim bagi para orang tua dan dai. Yang dari tulisan tersebut bisa kita kutip, kenapa kita harus peduli kepada pemuda. Kata beliau, pemuda itu adalah sosok yang lebih dekat kepada fitrah Islam. Pemuda adalah miniatur mayoritas umat. Pemuda adalah harapan hari esok dan ibu generasi masa depan. Saking pentingnya itu loh pemuda dalam pandangan beliau. Kenapa? Karena fase pemuda itu adalah fase menghimpun potensi untuk menjadi perisai bagi umat dari terjangan musuh. Itu fase pemuda muslim. Sejarah bahkan membuktikan bagaimana agama Islam menempa para pemudanya. Kita mundur ke zaman Utsmani. Sultan Mehmed kedua, atau lebih dikenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Umur beliau itu belum nyampe 25, tapi Konstantinopel takluk. Kenapa? Karena fase pemuda beliau dipakai untuk menghimpun potensi, belajar buku, kitab, belajar bahasa, belajar strategi perang. Semua beliau pelajari. Gurunya siapa? Syekh Syamsuddin dan banyak syekh-syekh yang lainnya. Mundur lagi ke zaman Nabi, ada nama sahabat beliau Tariq bin Ziyad. Pendapat paling kuat mengatakan umur beliau tuh nggak nyampe 20, udah mimpin pasukan, jadi komandan. Dan yang dipimpin itu bukan anak-anak, sementang komandannya pemuda kan. Baru ini pimpin eceng-eceng, enggak. Yang beliau pimpin adalah sesepuh, orang tua. Itu yang beliau lakukan. Pemuda muslim di umur yang masih teenagers, belum nyampe 20, masih belasan. Gimana coba kontribusi mereka kepada umat Islam? Nah, jadi kira-kira teman-teman sekalian, apa nih kontribusi kita kepada umat? Apakah dengan belajar, berdakwah, atau gimana nih? Jangan merasa minder. Aduh, ngelihat sahabat gini bang, keren banget. Ngelihat tokoh-tokoh umat muslim, kira-kira bisa nggak ya? Jangan merasa minder. Coba aja dulu, dicoba. Cari potensi kalian itu di mana. Tempa, asah, baru buktikan. Berikan kontribusi kepada umat. Jangan merasa kita ini produk gagal. Allah tuh nggak pernah nyiptakan produk gagal. Semua makhluknya itu nggak ada yang sia-sia. Bahkan sekelas debu sekalipun itu berguna loh. Orang kalau toharoh nggak ada banyu, nggak ada air nih, pakainya apa? Tayamum pakai debu. Debu tuh loh berguna. Apalagi kita umat manusia yang Allah ciptakan 9 bulan 10 hari lamanya. Masih lama ciptaan manusia atau ciptaan bumi? Bumi nggak nyampe seminggu udah jadi. Manusia 9 bulan. Gimana nggak keren? Tetap semangat jalani kehidupan tersebut. Ambil hikmahnya dari segala kejadian. Guru Ilham Al-Humaidi pernah berkata, tidak ada satu jengkal pun di bumi ini yang tidak mengandung hikmah. Kita sama-sama belajar. Dari anak kecil kita belajar, hadapilah dunia yang kejam ini dengan tertawa.
Dari remaja kita belajar kesuksesan itu adalah potensi plus istiqomah, berjuang. Dari orang dewasa kita juga belajar di umur yang sudah mendekati senja ini, apa yang bisa kita lakukan. Maka kita akhiri dengan husnul khotimah atau sul khotimah. Banyak belajar, banyak mengumpulkan potensi, kita buktikan kita layak menjadi pemuda muslim. Demikian yang teman sampaikan. Minta hamdalillah min akhirat wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.